Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada pengembangan materi untuk pelajaran 8 kelas 2. Ya, kita akan baca surah Al-Asr. Ya. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Ini adalah playlistnya. Nah, ini playlistnya. Oke. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Kita langsung mulai membaca surat Al-Asr, surat Makkiyah. Ini turun berarti kalau Makkiyah ini sebelum Rasulullah hijrah, ya. Turunnya di Mekah. Ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Nah, demi masa. Ya, ini dihafal ya, wal asr. Ya, demi masa. Ini ayat pertama pendek sekali. Jadi ini surat ke-103, 3 ayat ya. Sekarang ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Nah, dihafal ya, diulang-ulang biar hafal, diulang-ulang bersama teman-teman. Oke, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kita rugi, paling rugi, kalian rugi, semuanya rugi kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Ini kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kemudian pengembangan materi berikutnya adalah ilmu pengetahuan manusia baru saja menemukan misteri kehidupan ini dalam bentuk waktu. Sebenarnya ilmu pengetahuan pun ya belum sepenuhnya memahami tentang waktu. Ya, jadi teori terbaru ya di fisika tingkat tinggi ya, di fisika tingkat tinggi itu bahkan gaya gravitasi atau percepatan gravitasi itu tidak ada. Yang ada adalah dilatasi waktu atau perubahan waktu terhadap massa. Nah, ini di kalangan akademisi pun masih merupakan sesuatu yang hangat dibicarakan. Kita nanti kalian ya bisa memahami materi ini paling tidak setelah SMA atau kuliah. Ya, SMA pun kalau tidak benar-benar belajar fisika dengan benar ya nggak paham ya, itu kalau dari segi ilmu pengetahuan ya. Artinya apa? Bahkan ilmu pengetahuan saat ini ya masih ada teori-teori baru tentang waktu ya yang belum semua orang memahami. Nah, jadi ternyata waktu mempunyai peranan sangat besar dalam mendefinisikan hidup ini ibarat siklus atau perputaran yang juga mengakibatkannya adanya hari kemarin. Nah, ya hari ini, hari esok adalah waktu. Ya, siklus. Ya, waktu sendiri tidak siklus menurut Pak Ali. Waktu berjalan terus. Ada teori bahwa waktu itu berjalan bersamaan. Nah, ini memang agak berat materinya. Jadi kita yang dimaksud siklus di sini adalah sesuatu kejadian yang berulang-ulang, bukan waktunya yang diulang-ulang, tapi kejadian ya dalam rentang waktu itu berulang-ulang. Misalnya sekarang ada pagi, besok ada pagi lagi, besoknya lagi ada pagi lagi. Nah, waktunya sendiri tidak berhenti, tetap berjalan. Nah, itu yang dimaksud siklus di sini ya. Perputaran di sini bukan waktunya berputar, tapi jam yang kita gunakan ini berputar. Ya. Cuman waktunya berjalan terus ya. Ibarat siklus atau perputaran yang siklus bukan waktu ya, yang siklus adalah kejadian-kejadian di sepanjang waktu. Lalu terkait dengan umur manusia itu sendiri menandakan bahwa hidup ini hanyalah alam fana. Nah,
Manusia menemukan peran waktu itu dengan lambang jam yang terdiri atas angka 1 sampai 12 dengan 2 jarum penunjuk, detik dan menit. Perhatikan gambar jam. Nah, ini adalah alat untuk mengukur waktu atau menghitung waktu. Alat untuk menghitungnya sudah ditemukan. Hakikat waktu sendiri masih ada, selalu teori yang berkembang. Gambar jam ini dapat dipakai sebagai bahan renungan. Angka jam bisa setiap hari berulang, namun waktu yang telah kita lewati berarti hilang. Nah, ya. Dan jatah umur kita selalu berkurang. Jadi kalau kita ulang tahun tidak bertambah umur, ya berkurang jatah umur kita. Itu konsep yang harus kita pahami ya. Ada orang yang jatah hidupnya itu 60 tahun, ada yang 50 tahun. Nah, setiap detik itu jatah kita berkurang. Jatah umur kita berkurang. Maka marilah kita isi jatah umur kita dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Karena dengan bertambahnya waktu, umur saya semakin banyak keliru, umur saya semakin sedikit, gitu yang benar ya kan. Oke, perhatikan foto matahari di tengah alam semesta. Siswa diajak merenungkan matahari di ujung pemandangan. Kita tampak datang lalu pergi, berulang seperti itu setiap hari. Jadi kejadian-kejadian yang berulang, waktu tidak berulang. Nah, namun hari ini bukanlah hari esok, hari ini juga bukan hari kemarin. Kita akan menyaksikan matahari itu sejak usia balita sampai sesudah kita tua. Sepertinya sama saja, padahal umur dan kesempatan kita hilang bersama berjalannya waktu. Nah, ini benar. Demikian pentingnya waktu sehingga Allah SWT sampai mengingatkan manusia melalui surat Al-Asr yang artinya sebagai berikut: demi masa atau demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ingat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.